Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi mengenai perbandingan pecahan. Biasanya, untuk melakukan perbandingan pecahan itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah menyamakan penyebut. Sedangkan untuk cara yang kedua adalah mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Misalnya kita menggunakan cara yang pertama. Jika ada pecahan 1/2 dibandingkan dengan 1/3, yang manakah yang lebih besar? Tanda apakah yang digunakan? Apakah lebih dari ataukah kurang dari? Jika menggunakan cara yang pertama, artinya kita harus menyamakan penyebut. 2 dan 3 memiliki kelipatan yang sama atau bisa kita samakan penyebutnya menjadi 6. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. Kita lakukan hal yang sama dengan 1/3. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 1, 2. Dari sini kita bisa lihat bahwa 3/6 itu ternyata lebih besar dari 2/6. Artinya 1/2 lebih besar daripada 1/3. Jika menggunakan cara yang kedua atau menjadikannya desimal, itu artinya kita harus mengubah 1/2 ke dalam bentuk desimal, di mana 1/2 adalah 0,5, sedangkan 1/3 adalah 0,3. Dari sini kita bisa menentukan bahwa 0,5 lebih besar daripada 0,3. Artinya 1/2 lebih besar daripada 1/3. Namun, kedua cara ini sedikit lebih rumit dan sedikit lebih panjang dari segi penghitungannya. Untuk yang pertama harus kita samakan penyebut, sedangkan untuk yang kedua kita harus mengubahnya ke dalam bentuk desimal. Kali ini kita akan membahas tips dan triks bagaimana cara cepat untuk menentukan pecahan mana sih yang lebih besar atau pecahan mana sih yang lebih kecil. Kita ambil contoh yang pertama. Anggaplah soal yang pertama adalah perbandingan antara 3/4 dengan 7/8. Tanda apakah yang kita gunakan? Dari sini, tips yang pertama adalah kita hitung selisih antara pembilang dan penyebut di kedua pecahan berikut. Misalnya yang pertama, 3 dikurang 4 itu adalah -1, sedangkan 7 dikurang 8 sama dengan -1. Nah, kedua-duanya memiliki selisih -1. Jika memiliki selisih yang sama, artinya kita masuk ke tahap kedua, yaitu membandingkan angka mana saja sih yang lebih besar. Di sini ada 3 dan 4. Di sini ada 7 dan 8. Artinya angka yang lebih besar adalah 7 dan 8. Artinya tanda yang kita gunakan adalah lebih dari. Begitu teman-teman. Jika kita buktikan dengan bilangan desimal, 3/4 adalah 0,75. 7/8 adalah 0,875. Artinya terbuktikan bahwa 7/8 lebih besar daripada 0,75. Kita masuk lagi ke contoh selanjutnya ya. Misalnya kita ambil contoh 5/9 dibandingkan dengan 4/7. 5/9 selisihnya berapa sih? Ketika 5 dikurang 9, itu artinya -4. Ketika 4 dikurang 7, itu artinya selisihnya -3. Nah, di sini kita bisa lihat selisih yang lebih sedikit adalah yang memiliki nilai lebih besar. Artinya 4/7
lebih besar daripada 5/9 atau 5/9 lebih kecil daripada 4/7. Kita buktikan lagi dengan bilangan desimal. 5/9 jika kita desimalkan hasilnya adalah 0,555 sekian seterusnya terus 5. 4/7 desimalnya adalah 0,57. Terbukti bukan bahwa 4/7 itu lebih besar daripada 5/9. Jadi teman-teman, langkah yang pertama adalah kita kurangkan pembilang dan penyebut. Kemudian kita cari yang mana sih yang memiliki selisih yang lebih sedikit, artinya pecahan tersebut memiliki nilai lebih. Tetapi ketika kita kurangkan pembilang dan penyebut ternyata memiliki nilai yang sama, mari kita bandingkan lagi angka mana sih yang lebih besar dari kedua pecahan tersebut. Angka yang lebih besar maka memiliki nilai yang lebih besar. Begitu ya teman-teman. Jika ada contoh selanjutnya atau ada pertanyaan lainnya, boleh ditanyakan. Kemudian selanjutnya mungkin teman-teman akan bertanya, itu tadi apakah berlaku bila pecahannya negatif? Apakah berlaku peraturan tersebut dengan pecahan negatif? Nah, kita tahu bahwa negatif dan positif itu berlawanan. Artinya, tips dan trik tadi berlaku. Misal, kita ambil contoh. Ketika negatif 1/2 kita bandingkan dengan negatif 1/3. Mari kita cek sama-sama ya. Kita keluarkan dulu negatif yang ada di pecahan ini. Jadi 1 dikurang 2 itu min 1. Dengan min di luar artinya adalah 1. Min lagi 1 dikurang 3 artinya 2. Dari sini 1 lebih kecil dari 2 tentunya. Artinya min 1/3 lebih besar daripada min 1/2 atau min 1/2 lebih kecil daripada min 1/3. Apakah benar demikian? Mari kita cek dengan bilangan desimalnya. Min 0,5 adalah bilangan desimal dari min 1/2 atau bentuk desimal dari min 1/2. Min 1/3 bentuk desimalnya adalah min 0,3. Dari sini tentu kita sudah tahu bukan bahwa min 0,3 itu lebih besar daripada min 0,5 atau min 0,5 lebih kecil daripada min 0,3. Oke teman-teman. Itu aja ya tips dan trik kita pada hari ini. Sampai jumpa di tips dan trik berikutnya. Bye-bye.